Oke, teman-teman, sekarang kita bahas ya, gimana cara ngerjain kuisnya. Nah, jadi dari soal ini untuk yang pertama, kayaknya kita udah pernah bahas ya di pembelajaran sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita jalanin lagi, kita coba lagi jadikan kuis. Nah, jadi dari slice yang diberikan ini untuk totalnya, caranya, jadi kita buat function sum dulu. Misalnya di sini ya, bukan misalnya, tapi bikinnya di luarnya main ya. Di luar main kita bikin function sum. Nah, lalu kita menerima numbers yang isinya slice, tipe datanya integer, lalu nilai kembaliannya kita terima integer juga. Oke, kita buka. Nah, kita butuh variabel hasil ya. Jadi kita bisa buat var hasil init, kita inisialisasi. Nah, lalu dari sini kita buat perulangan ya, for i titik 2 sama dengan 0, lalu i kurang dari length dari, oh ini tipe, ini harusnya numbers, length dari numbers, nah numbers, nah setelah ini i plus plus. Nah lalu kita isi nih si hasil, plus sama dengan dari numbers, lalu dalam kurung nilai iterasinya, tiap perulangannya ya, i-nya ya jadinya ya. Nah lalu di luar baru kita return hasil. Jadi si hasil ini akan ditambah terus dengan iterasi dari numbers. Nah, ini sudah jadi. Kalau gitu coba kita fmt.println total gitu ya. Nah, kalau kita jalankan, oh, undefined init. Oh, var hasil integer. Oke. Oh, errors juga belum dipakai. Hapus dulu. Oke, kita jalankan ulang. Nah, 40 jawabannya. Dari sini ya, di sum satu-satu. Misalnya kita coba kalkulator. 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6. 40. Sesuai ya. Kalau ininya kita ubah nih, misal jadi ini yang 9 jadi 10 juga, berarti harusnya jawabannya 41. Nah, bener ya, 41. Berarti function sum kita sudah beres. Sudah benar ya. Kalau gitu kita matikan. Oke. Selanjutnya yang kedua ya, kita bikin function kalkulasi yang isinya menjumlahkan kalau pertambahan tambah kurang kali bagi. Nah, kalau mengurangi kalau pengurangan nih si operationnya dan seterusnya. Nah, jadi langsung aja misal di sini kita buat dulu fungsinya di bawah sini, di luarnya init ya. Kita buat function namanya kalkulasi. Nah, pada contoh kali ini kita coba pakai switch case dan pakai if else, tapi kita coba pakai switch case dulu. Jadi function lalu kalkulasi. Nah, isinya itu kita namain aja number dan number 2. Nah, dua parameter ini kita beri tipe data integer. Nah, lalu kita koma, lalu operation, oper gitu aja kita singkat, string. Nah, nilai kembaliannya kita mau atau kita membutuhkan integer dan error. Lalu kita buka. Nah, di dalam sini kita akan membutuhkan mirip-mirip kayak tadi ya. Untuk si yang function ini nih, sum, kita bakal bikin variabel hasil, variabel result aja namanya. Tipe datanya integer. Setelah itu kita butuh variabel baru namanya error. Var error result, tipe datanya error. Nah, error di sini kita butuh nge-import ya, manggil. Karena si error itu adalah package.
Error itu adalah library bawaan dari Golang. Nah, jadi kita taruh di sini, lalu switch oper. Nah, misalnya case, kalau operationnya itu adalah plus, maka kita akan memberikan nilai di variable result number ditambah result sama dengan number ditambah number 2. Nah, lalu kita copy aja. 1, 2, 3, 4. Tambah, kurang. Lalu yang ketiga dikali. Dan yang terakhir dibagi. Result number dibagi number 2. Nah, setelah 4 case ini, si operatornya, nah terakhir kita menambahkan untuk default ya. Defaultnya kita kasih di sini error result sama dengan errors.new. Nah, ini bebas nih isinya nih. Operator tidak dikenal. Nah, lalu di luarnya baru kita return result, error result. Returnnya 2 ya. Returnnya 2 karena kita di sini juga taruh 2. Dan juga karena kita butuh nih pengembaliannya 2 ya, hasil dan error gitu ya. Nah, sampai sini berarti kita coba panggil. Jadi cara panggilnya kita bisa coba pakai seperti ini. Misalnya kita coba yang penambahan dulu ya. Nah, di sini kita cek dulu. Jika if error tidak sama dengan nil, maka apa? Maka kita fmt.println errornya apa? Nah, lalu kita coba lagi fmt.println hasil. Oke, kita coba jalankan dulu aja ya. 10 tambah 4 operatornya plus berarti 14. Undefined nil. Oke, di sini jadi saya ada typo ya. Ini L-nya cuma 1, enggak 2. Nah, kalau kita jalankan. Nah, muncul ya hasilnya 14 sesuai dengan kalkulasinya 10 tambah 4. Kalau ini kita ubah jadi minus, berarti jadi 6. Oke, betul ya. Nah, kalau ini misalnya kita key gitu. Nah, maka return-nya adalah operator tidak dikenal dan jawabannya 0. Oke, kalau gitu sekarang pembahasan untuk switch case. Operator tidak dikenal itu ada dikirim atau kiriman dari nilai default. Jadi, kan kita kan manggil di function kalkulasi. Nah, nilai kembaliannya itu 2, hasil dan ERR. Di kalkulasi ini dikirim 3 buah parameter. Nah, 3 buah parameter itu number 2, dan operation ya. Nah, switch oper, jadi operation yang kita jadi patokan. Kalau operationnya tambah, maka akan masuk ke sini. Kalau operationnya kurang, masuk ke sini, dan seterusnya. Nah, kalau operationnya itu tidak ada di antara 4 ini, maka akan masuk ke default. Dan nilai default itu langsung ya di error result. Errors.new operator tidak dikenal. Inilah yang dikirimkan ke sini, operator tidak dikenal. Error result dikirim ke sini, lalu result. Nah, kalau misalnya nggak error, misalnya tambah ya. Nah, error resultnya itu berarti nil. Berarti nil gitu ya. Nilainya adalah nil gitu. Karena didefinisikan dan hasilnya isinya nil gitu. Maka dia lolos dari sini. Tapi kalau misal dan langsung ke sini. Tapi kalau nggak lolos dari sini, ya bakal kena error. Operator tidak dikenal. Ini untuk cara yang pertama. Kita ada cara satu lagi. Karena tadi menggunakan switch case, kita ada cara menggunakan yang biasa kita gunakan ya, pakai if else gitu ya. Kalau pakai if else itu caranya misal kita buat
function baru ya, function calculate. Nah, misalnya parameter pertama 1, lalu parameter kedua 2, tipe datanya integer, lalu yang ketiga kita 3 gitu ya, tipe datanya string. Nilai pengembaliannya kita mau integer dan string sama ya. Nah, di dalam sini kita buat var result int. Lalu yang kedua var err string. Errornya string sekarang kita pakai. Nah, kita pakai manual if 3 sama dengan plus, maka result sama dengan 1 plus 2. Lalu error-nya kita kasih success. Nah, ini kita ulang sama else if. Berarti kita nggak pakai tutup kurung, buka kurung. Else if 3 sama dengan minus, maka ini mirip ya. Result 1 minus 2. Errornya kita kirim sukses, lalu else if lagi. Else if 3 sama dengan kali, maka kita copy aja. Resultnya 1 dikali 2. Error sukses, lalu else if 3 sama dengan bagi. Nah, result kita 1 dibagi 2. Errornya sukses. Lalu yang terakhir, kita kasih else. Result sama dengan 0. Lalu error-nya kita kasih error. Nah, di luar kita return result error. Ini lebih mudah dibaca ya buat orang yang terbiasa pakai if else. Jika kondisi operator nih si 3 plus berarti resultnya ditambahin, kalau minus dikurangin gitu. Kalau kita coba langsung di codingan, maka seperti ini. Jadi kita panggil result err titik 2 sama dengan calculate. Nah, misal isinya 2, 1, apa nih, kali gitu ya. Jangan 2 deh, 5 gitu ya. Lalu kali 3. Lalu kita fmt.print ln result. Yang error juga error. Nah, kalau kita clear dulu. Kalau kita run, variable errors-nya kita panggil tapi belum kita pakai. Kita hapus saja. Kalau kita jalankan, maka 15 dan sukses 5 kali 3. Tapi kalau kita operator yang ngaco, maka hasilnya 0 dan error. Ya, resultnya 0 karena error. Dan kita pengembalian error dari sini. Oke, terserah teman-teman mau pakai yang switch case atau error. Tapi rata-rata cara penanggulangannya itu seperti yang menggunakan ini, switch case. Jadi dicek seperti ini. Ini di komen dulu aja. Dicek seperti ini. Jika error tidak sama dengan nil, maka di print errornya apa. Gitu, ada pengecekan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.